Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri 99. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Hantu itu mengantikan diriku. Namaku Ranti, asal Semarang. Cerita ini sebenarnya bermula sejak aku kecil. Masih samar di ingatanku, aku sering menggedor kamar mama malam dalam keadaan ngompol. Mama segera mengganti baju tidurku, membawaku kembali ke kamar dan menemani hingga aku terlelap lagi. Hampir begitu kejadiannya setiap malam, sampai akhirnya mama kesal dan memarahiku. Aku lantas tak berani lagi membangunkannya malam-malam. Aku akan memilih bersembunyi di dalam lemari hingga tertidur di sono sampai esok harinya. Aku tak ingat kapan hal itu berhenti. Aku mulai memikirkan hal lain dan asyik bermain atau melakukan banyak hal seiring beranjak dewasanya aku. Namun, kejadian yang pernah kualami di masa kecil itu tiba kembali lagi. Tepat pada hari ulang tahunku yang ke-17, selesai makan malam di rumah Eyang, di Jakarta kami kembali ke rumah. Dalam keadaan ngantuk berat, aku enggan mengganti dress yang kukenaan di pesta tadi. Kubiarkan tubuhku limbung dalam keadaan telungkup di kasur, dan aku pun mulai terlelap. Aku tak tahu jam berapakah saat itu. Tiba kurasaan hawa dingin menyelimuti kamar. Mataku terbelalak, setengah sadar dan masih mengantuk. Aku merasa ada yang memegang tanganku. Dingin, sangat dingin. Aku terhenyak, dan kutarik tangan itu. Sepi, tak ada sedikit pun suara yang kudengar malam itu. Bahkan jangan berharap ada suara jangkrik di kota besar ini. Semua lahan telah berubah menjadi gedung di mana tak ada lagi ruang untuk serangga berkembang biak lagi. Aku terdiam, berpikir, hendak opo aku? Apakah aku harus turun dan melihat ada opo di bawah kolong tidurku? Jantungku berdegup begitu kencang, saat aku perlahan mendengar desah nafasan yang berat. Aku merinding, begidik dan beringsut ke tembok. Aku tahu, ada seseorang di sono. Entah siapa, aku berteriak sekuat tenaga memanggil orang tuaku. Tapi tenggorokanku tercekik, tak sedikit pun suara keluar dari tenggorokanku. Lalu, aku melihatnya, keluar merangkak dari bawah kolong tempat tidurku. Sosok aneh dengan tubuh pucat pasi. Tubuhnya sebagian tak sempurna, dan seperti bekas dicambuk dengan pakaian compang camping. Entah dari mana asalnya, dan entah berapa lama ia tak membersihkan dirinya. Sekali lagi aku berusaha berteriak, dan sampai aku tersadar, hari itu sudah siang. Aku tertidur di dalam lemari pakaianku, seperti saat masih kecil dulu. "Ranti, kenapa kau malah tidur di sini?" tanya mama. Aku melihat hantu," pekiku sambil menunjuk kolong tempat tidurku. "Ngaco kamu, mono odo hantu di zaman seperti ini. Kamu ini seperti waktu kecil dulu deh. Begini juga, mama sering menemukan kamu tidur di dalam lemari. Mama nggak ngerti deh, kok bisa kamu tidur di dalam lemari. Opo enaknya?" Mamaku tak jua mau mengerti aku. Aku bingung harus berserita podo siapa. Aku bergegas ke sekolah dan ingin pergi meninggalkan kamar. "Nama kamu, Ranti kan?" Sopo seorang wanita paruh boyo yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Iya bu, ibu siapa yo kok bisa tahu nama soyo?" "Tidak penting siapa aku hanya datang untuk mengingatkanmu. Kau cepatlah pergi dari rumah sial itu, atau nyawamu yang jadi taruhannya." "Maksud ibu, opo?" tanyaku. Ibu itu hanya berjalan cepat ke arah sebuah gang di dekat sekolahku.
Saat ku kejar, ia sudah hilang entah kemono. Mo, tadi odo kejadian aneh deh. Moso odo ibu yang nyuruh aku pergi dari rumah sih, kataku sambil membanting tas di meja makan. Aku mengintip odo menu opo siang ini yang disajikan untukku. Mamaku terdiam, menghentikan seluruh kegiatannya tanpa menanggapi apapun perkataanku. Tiba ia berbalik badan dan mengajakku ke rumah Eyang di Jakarta. Kenapa tiba mama mengajakku ke rumah Eyang sih, Mo? Tanyaku di dalam mobil. Nanti kamu juga tahu, kata mama. Aku terdiam di dalam mobil, merasa curiga, seperti odo hal yang tak beres sojo. Sesampainya di rumah Eyang, aku turun dan memeluk Eyang seperti biasa. Mama lalu bermain moto podo Eyang, dan mendadak beliau juga sama tegangnya seperti mama. Sudah saatnya kau bercerita tentang hal itu Laras, kata Eyang kepada mama. Aku bingung tak mengerti, podo opo sih sebenarnya. Setahun sebelum kau lahir, Popo dan Mama menikah. Kami lantas membeli rumah itu. Sudah odo yang pernah memberi tahu bahwa rumah itu berhantu. Tapi kami tak percaya. Sebulan, 2 bulan kami tinggal di sono seperti tak odo yang aneh. Kami santai sojo, sampai akhirnya kau lahir, mulai odo kejadian aneh di rumah itu. Rupanya dulu odo keluarga yang tinggal di sono, di mono kedua orang tuanya sebenarnya tak menginginkannya. Entah bagaimana ceritanya, anaknya dibantai dan dikubur tepat di bawah tempat tidurmu. Anak itu jatuh cinta kepada Popo dan Mama yang selalu bersikap sepantasnya orang tua. Ia cemburu padamu. Suatu hari, Mama pernah bertemu dengannya. Mama berkata, sudah saatnya ia pergi dan tak lagi penasaran lagi di dunia. Entah bagaimana, ia menurut Sojo. Ia tak pernah muncul lagi dan menghilang. Awalnya Mama sudah curiga saat kau sering mengganggu tidur Mama sewaktu kecil dulu. Tapi Mama pikir karena saat itu kau mencari perhatian Sojo. Maaf yo, Mama telah mengacuhkan kamu. Cerita Mama membuatku kaget. Jadi selama ini Mama sudah tahu odo hantu yang menggangguku. Mo, aku nggak mau balik lagi ke rumah itu. Kita harus pergi, Mo. Ibu itu sudah mengingatkan aku kalau aku kembali ke rumah itu, aku akan mati. Kataku ketakutan dan larut dalam tangis. Tidak, kau harus tetap kembali ke rumah itu. Kau harus bisa menjelaskan padanya bahwa ia seharusnya sudah tenang di alam sono. Mungkin hanya kau yang bisa membuatnya yakin dan arwahnya tenang, kata nenek. Setelah aku tenang, Mama mengajakku kembali pulang ke rumah. Aku masih merasa takut, aku merasa tidak tenang. Malam itu, aku mempersiapkan diriku baik-baik. Kalau nanti malam aku terbangun dan melihatnya lagi, aku harus beranikan diriku untuk berkata apa yang dikatakan Eyang padaku. Aku tertidur, dan terbangun dalam kondisi telungkup dengan tangan menjulur ke arah kolong. Kurasaan degup jantungku sangat kencang. Dia di sono, sedang memegang tanganku. Aku pun berusaha menarik tanganku, tapi begitu berat dan aku tak mampu. Justru dalam hitungan detik, aku ditariknya ke dalam kolong. Gelap, pengap, aku melihatnya lagi, tepat di depan mataku. Ia sosok yang sangat menyeramkan, tanpa senyum sedikit pun di wajahnya. Aku berusaha menjelaskan maksudku kepadanya, namun ia marah dan menarikku semakin dalam dan dalam. Aku tak sadarkan diri. Aku membuka mataku, sepertinya sudah pagi. Tetapi pandangan mataku buram, seperti tertutup kisi pintu lemari. Aku tertidur lagi di dalam lemari kamarku. Tetapi, suara apakah itu? Ranti, bangun, sudah siang. Masa kamu nggak sekolah sih? Suara Mama membangunkan seseorang di ranjang kamarku. Aku mengintip dari selo lemari. Iyo, Mo, sebentar lagi dong.
Ranti masih pengen dipeluk mama nih, kata suara itu. Oh Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa aku melihat diriku sendiri di kamarku? Mengapa aku melihat mama di kamarku sedang bersama diriku yang lain? Lalu, siapakah aku? Aku ini opo? Tik